Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai fenomena TikTok dan teori sosial kognitif. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tahap pembahasan. Seperti yang sudah kita ketahui, aplikasi TikTok ini merupakan layanan jejaring sosial yang menyediakan berbagai macam video pendek, berisi video menari, video berbagi tips, tutorial, dan edukasi. Aplikasi TikTok ini banyak digunakan terutama di Indonesia sebagaimana berdasarkan data yang didapat oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJII, pengguna yang menyatakan bahwa pengguna aktif TikTok di Indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa, yang mana pengguna aktifnya didominasi oleh anak berusia 13-18 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya kami akan menayangkan potongan video yang membahas mengenai fenomena TikTok. Karena aksinya di TikTok. Saya ajak Anda untuk bahas lebih lanjut terkait dengan fenomena TikTok yang menjadi ajang cari tenar anak zaman now, khususnya bersama psikolog Cassandra Putranto lewat sambungan telepon. Mbak Cassandra, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Mbak Cassandra, pandangan Anda mengenai fenomena TikTok ini yang kemudian menghasilkan seleb-seleb TikTok di dalamnya, ini seperti ajang anak-anak zaman sekarang, kayaknya lebih mending untuk bikin konten di TikTok daripada belajar. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kembali lagi segala hal di dunia ini kan pasti ada positif dan negatifnya. Persoalannya adalah ketika sebuah aplikasi dimanfaatkan, digunakan untuk sesuatu yang positif, bisa dipakai buat belajar, bisa dipakai buat menyebarkan informasi dan berkomunikasi. Tapi kalau digunakan secara negatif, artinya disalahgunakan, lalu kemudian digunakan untuk hal yang satu tidak bermanfaat, lalu kemudian juga mungkin menyebarkan hal-hal yang negatif, bahkan sampai yang mengganggu, merusak adiksi dan lain sebagainya, tentu menjadi merugikan ya. Persoalannya kalau saya melihat sini adalah bahwa mulai dari apapun, sosial media, Facebook, Pet, Instagram, Musical.ly, dulu juga ada Bigo, lalu kemudian sekarang TikTok. Ini adalah sebuah aplikasi yang pada dasarnya bisa menjadi bermanfaat. Tetapi kembali lagi karena dipegang, digunakan oleh anak-anak yang memiliki kapasitas mental yang mungkin masih terbatas dan tentu saja belum mampu untuk mengendalikan diri, belum mampu melihat yang mana yang bermanfaat, mana yang tidak, positif atau tidak, sehingga akhirnya bentuk penggunaannya menjadi negatif. Nah, dalam hal ini saya kira kembali lagi kepada kapasitas mental anak Indonesia yang memang belum siap dengan aplikasi-aplikasi semacam ini, sehingga akhirnya karena mereka tidak bisa mengendalikan diri, dibutuhkanlah peran negara untuk melindungi. Dan dalam hal ini saya kira. Nah, setelah melihat video tadi, kita sebenarnya sudah mendapatkan gambaran mengenai kemungkinan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh TikTok. Adapun dampak negatif dari TikTok adalah anak bisa berperilaku kurang baik, meniru untuk berbicara kasar, dan kecanduan TikTok. Sebagaimana yang dikatakan oleh psikolog tadi, bahwa hal ini terjadi karena anak belum mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, dan mana yang tidak. Kemudian, dampak positifnya ialah TikTok bisa melatih kreativitas anak, menjadikan anak fasih berbicara, dan menambah pengetahuan anak. Setelah melihat video dan dampak ini, telah menimbulkan beberapa pertanyaan. Kira-kira alasan apa yang membuat TikTok ini begitu banyak penggunanya, dan mengapa orang-orang senang meniru perilaku yang ada di TikTok? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini berperan dalam mempelajari efek dari media sosial terhadap individu. Oleh karena itu, teori ini titik pembahasannya itu lebih mengedepankan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung meniru apa yang mereka lihat di media sosial atau di lingkungan sekitarnya. Teori ini juga berfokus pada kapasitas kita untuk belajar meskipun tanpa mengalaminya secara langsung, yang artinya meskipun tidak mengalami secara langsung, seorang individu bisa belajar menggunakan kapasitas mentalnya atau kemampuan dasarnya dalam
mengamati perilaku orang lain untuk dinilai dan dievaluasi mengenai layak atau tidaknya perilaku tersebut untuk ditiru. Adapun kemampuan dasar manusia adalah manusia mampu mengingat pengalamannya dalam bentuk simbolis, kemudian manusia mampu memikirkan akibat dari perilakunya sehingga dia menjadikan pengalaman itu atau tindakan orang lain sebagai pembelajaran. Kemudian manusia mampu mengatur perilaku dirinya sendiri, dia berkuasa atas dirinya sendiri, dia berperilaku secara sadar. Kemudian manusia mampu menganalisis dan mengevaluasi perilakunya. Kira-kira perilaku ini sesuai nggak dengan nilai yang individu yang dianut oleh seorang individu atau nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku. Bandura berpendapat bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu pertama lingkungan, kedua perilaku itu sendiri, dan 3 pribadi. Mana ketiganya ini saling berkaitan dalam menghasilkan motivasi, emosi, dan tindakan manusia. Dengan adanya lingkungan, individu dapat belajar mengamati, di mana proses mengamati ini memerlukan beberapa tahapan agar dapat menghasilkan motivasi atau tindakan. Adapun tahapan proses belajar mengamati lingkungan tersebut adalah dengan memperhatikan lingkungan, mengingat apa yang ada di lingkungannya, serta memilah perilaku-perilaku yang ada di lingkungannya sehingga menghasilkan perilaku dan kemudian diproses untuk menghasilkan motivasi. Sehingga dengan motivasi ini seseorang tergantung dari motivasinya mau atau tidak untuk menerapkan suatu perilaku. Biasanya seorang akan termotivasi untuk meniru atau melakukan suatu perilaku jika perilaku tersebut menghasilkan imbalan eksternal, maksudnya bisa menjadikannya seleb TikTok atau bisa menghasilkan duit gitu. Yang kemudian sesuai dengan standar penilaian pengamat, maksudnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan nilai yang dianut individu tersebut, sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat, kira-kira bagus atau tidak, menyimpang atau tidak perilaku tersebut untuk ditiru gitu. Kemudian yang ketiga, pengamat melihat bahwa perilaku tersebut bermanfaat bagi model tersebut. Maksudnya contoh dari yang ketiga ini adalah ketika kita melihat seseorang melakukan tindakan seperti membuat video mengenai tutorial hijab. Nah, kita melihat bahwa tutorial ini bagus untuk dicontoh gitu bagus untuk dicontoh. Maka dari itu kita termotivasi untuk meniru perilakunya gitu. Kemudian konsep kritis teori sosial kognitif, yaitu agen manusia adalah konsep di mana seorang pengamat memutuskan untuk memberlakukan atau tidak suatu perilaku. Yang kedua, pengaturan diri. Pengaturan diri mengacu pada pemikiran, perasaan, dan tindakan yang dihasilkan sendiri, yang direncanakan agar sesuai dengan pencapaian tujuan. Dan kemudian yang ketiga adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri, menyangkut kepercayaan individu terhadap kemampuan mereka dalam mengendalikan diri. Gitu. Terus kesimpulan. Kesimpulan. Yang pertama adalah orang dapat belajar mengamati perilaku orang lain dan termasuklah perilaku yang ada di TikTok. Dan yang kedua, belajar adalah sebuah proses yang dapat menuju perubahan perilaku ataupun tidak, tergantung individu mau meniru atau tidak tindakan orang lain gitu. Terus yang ketiga, belajar dapat terjadi tanpa adanya perubahan dalam perilaku. Yang keempat, proses-proses berpikir manusia mengenai baik atau tidaknya sesuatu untuk ditiru akan mempengaruhi motivasi untuk mempraktekkan atau tidak suatu perilaku. Kemudian yang kelima, orang dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang keenam, kognisi berperan penting dalam proses belajar, karena dengan kognisi kita bisa memikirkan, menilai, dan mengevaluasi. Baiklah, di sini kelemahan teori belajar sosial, maksudnya teori sosial kognitif. Teori ini sangat mengandalkan peniruan perilaku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam menilai perilaku tersebut. Selain itu, individu
yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru perilaku yang negatif, termasuk perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Adapun kelebihan teori belajar sosial, teori ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang timbul akibat adanya interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Teori ini menekankan pada pembiasaan merespon dan imitasi. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya pengawasan dalam melihat perkembangan anak-anak. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.